Assalamualaikum teman-teman. Hari ini adalah hari kedua dari perjalanan kita menuju Dihyang, atau artinya tanahnya para dewa. Kita tahu dengan nama Dieng. Nah, di hari yang kedua ini kita memulai perjalanan kita dari penginapan di Kota Batik, Pekalongan. Karena di hari pertama kita sudah terlalu sore untuk kita lanjut perjalanan ke Dieng. Jadi kita putuskan untuk bermalam di Pekalongan. Menurut GPS, dari titik penginapan kita itu sekitar 3 jam menuju ke Dieng via Kembang Langit. Dari Pekalongan menuju ke Dieng ada 4 jalur pilihan. Yang pertama, ini yang paling aman, yaitu jalur Kajen via Linggo Asri. Pemandangannya bagus, hutan-hutan, jalannya luas, kemudian traffic juga masih banyak lalu lalang. Dan masih sopan lah untuk tanjakannya. Jalur yang kedua adalah melewati hutan Petung Kriono. Nah, ini adalah hutan lindung yang masih dijaga kelestariannya. Jalurnya mistis dan dikenal sebagai hutan yang cukup disegani untuk dilewati. Namun banyak pemandangan eksotis di sini. Dan jangan selepas maghrib ataupun setelahnya, karena dipastikan di sini gelap dan sepi. Jalur yang paling ekstrim yaitu jalur Bawang via Tol Kayangan. Di jalur ini memang dikenal dengan keindahan pemandangannya yang sangat indah. Namun juga jalurnya yang berupa tanjakan-tanjakan ekstrim sampai 65 derajat katanya. Dan di jalur ini sudah banyak memakan korban jiwa sampai terjun ke jurang. Mungkin karena remnya blong dan juga kurangnya power dari kendaraannya. Untuk motor matic agak diharamkan untuk melalui jalur ini. Nah, untuk jalur yang terakhir yaitu jalur via Kembang Langit, kita akan lewatin bersama. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita di hari yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua ini kita memulai perjalanan dari penginapan jam 8 pagi. Cuaca udah sedikit mengarah ke hujan. Tapi kita sudah siap dengan hujan yang akan datang dengan berbekal jas hujan yang sudah kita siapkan. Nah, sekarang pagi ini kita harus mencari pom bensin dulu karena bensin kita sudah menunjukkan 2 bar. Dan kita harus prepare sebelum kita masuk ke pegunungan dan juga hutan. Jangan terlalu di depan mulut banget di sini. Sedikit informasi dari perjalanan kita kemarin dari Jakarta ke Pekalongan. Kita mengisi bensin 2 kali, di Bekasi dan di Cirebon. Sengaja saya mengisinya sampai benar-benar 1 bar, kemudian saya isi sampai luber dan penuh. Dan di perjalanan kita di hari yang kedua, Pekalongan ke Dieng, kita mengisi sekali lagi sampai full dari 2 bar. Jadi perjalanan kita total dari Jakarta ke Dieng 3 kali isi bensin dan menghabiskan Rp100.000 semuanya. Untuk teman-teman yang belum menonton atau menyaksikan perjalanan kita di hari yang pertama, perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan,
Bisa diklik linknya di kolom deskripsi. Di jalanan yang kita lewati sekarang ini, dari konturnya, aspalnya, kemudian tanda marka jalannya, dan suasananya itu enak banget. Dan mungkin juga didukung sama udara pagi, dan belum ada terik matahari. Kalau nggak salah nama jalan ini Jalan Raya Tambah Rejo, atau Jalan Raya Sido Mulyo. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah, silahkan komen di bawah, biar saya juga tahu kita lagi ada di mana. Ketika hendak memasuki area Kembang Langit, pertama kita disuguhkan berupa vegetasi hutan pegunungan yang tidak terlalu lebat dan banyak pohon pinus yang berjajar menyambut. Kafe-kafe yang berada di sekitar kita yang menawarkan pengalaman menikmati kopi di tengah hutan dan juga di antara tebing-tebing tinggi. Dan juga beberapa tempat outbound yang fasilitaskan untuk keluarga dan juga perusahaan. Nah teman-teman, ini di depan kita adalah forest kopi, ada di sebelah kanan kita. Nah setelah forest kopi ini ada tikungan ke kiri patah kemudian langsung menanjak. Jadi mesti harus hati-hati. Nah ini dia tikungannya, kita belok kiri kemudian langsung menanjak. Nah khususnya teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2, jadi ketika kita mengerem untuk menikung, kemudian kita tambah power untuk menanjak, tiba-tiba ban belakang kita itu suka bergeser atau skid. Nah di titik ini banyak sekali orang yang memakai motor itu terjatuh karena skid itu. Halo, assalamualaikum. Ini kita lagi di jembatan apa namanya? Jan, ini jembatan apa namanya? Cipiting. Cipiting. Oh iya, makasih ya. Kita lagi di jembatan Cipiting, tadi nanya sama itu, pemandangannya bagus banget. Kita nggak tahu nih bawahnya kayaknya semua ya, tapi jauh banget. Kelihatan lah judulnya. Gimana dek ini dek? Nggak ada talinya, ini ada pegangan.
Halo, kita udah berada di, belum sampai ke Diengnya sih. Kita masih terus lagi. Belum sampai ya ke Diengnya. Lihat kabutnya udah turun. Masya Allah ya, bagus banget. Nah ini motor kita tadi nanjaknya, wah gile. Nanjaknya Masya Allah. Udah biar istirahat dulu deh. Mantul. Tuh lihat nggak kelihatan. Ini kalau kelihatan bagus banget udah sampai. Kita sambil nunggu dinginin mesin, kita makan pecel dulu di sini. Tuh lihat. Asik. Cakep ya. Setelah kita beristirahat sejenak di perjalanan saat menanjak untuk mendinginkan mesin motor kita, dan dengan random juga menyantap makanan yang disediakan homestay kita yang kita bawa. Kemudian setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita lagi menuju ke Dieng. Dan sekarang setelah menanjak, kita mulai berjalan menurun. Sesekali ada patahan aspal yang membuat shock breaker depan kita bekerja lebih berat, sehingga terdengar suara yang sedikit mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah setelah dicek lagi, kondisinya masih oke dan baik-baik aja. Setelah berjalan menurun dan kemudian ada tanjakan yang sedikit tajam lagi, di sini ditambah juga ada truk di depan kita yang asapnya juga mengganggu udara yang kami hirup. Di tanjakan ini banyak juga patahan-patahan aspal yang diisi dengan batu-batu yang tajam. Dengan diiringi doa dan zikir, benar-benar shock depan, belakang, power dan juga skill mengendarai kita benar-benar diuji di sini. Dan kita sekarang sudah sampai di Pasar Batur. Setelah tadi di perjalanan diguyur hujan deras, memasuki hutan, dan jalanan menanjak, menurun, serta menikung tajam, dan ditambah lagi suhu yang sangat dingin. Jadi kami tidak bisa mengambil video footage sama sekali.
Dieng. Alhamdulillah tadi siang pas banget sama zuhur kita ke Dieng. Kita udah sampai Dieng maksudnya. Sekarang kita lagi cari makan. Kita mau makan mie ongklok khas Dieng katanya. Gimana deh? Ya. Pucet aduh. Dingin nggak di sini? Enggak. Hah? Di luar dingin. Kedinginan gitu tadi. Dingin. Ya Bu. Oke, besok insya Allah kita bon langsung ke Jakarta. Kita lihat jalan tempuhnya ya. Ya. Ongklok adalah sejenis mie rebus dari Wonosobo. Biasanya didampingi sate sapi, sate kemul, dan keripik tahu. Kuahnya tuh agak kental, agak unik. Yang berasal dari pati, dicampur gula Jawa, ebi, dan rempah-rempah. Makan mie ongklok dulu kita deh. Ini satenya sate kambing, dan ini satenya sate sapi. Pertama kali ini makan mie ongklok. Nggak tahu juga ternyata kayak gini ya. Manis gitu. Oh manis. Oh, oke. Oke, selamat makan semuanya. Setelah kami sarapan makan mie ongklok di depan homestay tempat kami menginap, kami pun langsung berjalan menuju ke Tol Kayangan. Tempat yang saat ini sangat ramai diperbincangkan karena keindahannya dan juga tanjakannya yang cukup ekstrim. Kita menuju Tol Kayangan dari arah sebaliknya. Jadi jalannya tidak terlalu ekstrim dibandingkan arah dari Pasar Bawang. Tuh, cantik. Banyak. Oh, enggak, ini aku lihat kok. Oh, kanan. Geter ya kanan kiri ya. Jurang. Oh, awas. Oh, salah. Itu kan apa tadi yang mau itu kan? Ngancem. Jangan ngadi-ngadi dah. Awas. Tiba-tiba. Hah? Kabutnya enggak. Iya, nggak ada kabut. Bang. Abang, jangan. Iya, bang tuh di depan apa? Iya, pelan-pelan deh. Ih, bodo amat, pelan-pelan tapi matanya jangan kanan-kanan. Berhenti dulu aja kalau enggak. Navigator gua alias istri di sini rada galak banget untuk ngingetinnya. Jujur aja gue juga agak khawatir di sini. Tapi pemandangan di sini memang indah banget. Jadi mata itu nggak bisa kalau nggak nengok, lihat kiri, lihat kanan. Tapi memang bahaya kalau kita meleng sedikit aja, karena jalannya itu nggak terlalu besar. Kok begini turunannya? Astagfirullahaladzim. Ini daun bawang, guys. Di depan kita ada tanjakan dan turunan namanya Si Gemplong. Salah satu tanjakan dan turunan yang menjadi momok juga disegani di Tol Kayangan ini.
karena tanjakannya dan turunannya yang curam. Dan jujur saja saya sempat mengurungkan niat saya untuk menuruninya. Tapi karena sudah di sini, ya bismillah aja lah. Sekarang kita sudah sampai dan berada di Tol Kayangan. Untuk teman-teman yang fobia dengan ketinggian, saya sarankan jangan ke sini. Jurangnya nggak main-main kedalamannya, bisa sampai ratusan meter. Dan jalannya juga sempit dan tanpa pembatas. Saya juga merinding dan agak khawatir lewat Tol Kayangan ini. Tapi pemandangannya Masya Allah, mantap. Halo, kita lagi ada di Desa Wisata Sigemplong ini. Sigemplong. Tol Kayangan. Ini tol yang terkenal, lagi hits banget di Dieng. Jadi, tapi hati-hati banget karena di sini udah banyak makan korban katanya. Waduh. Tol Kayangan. Jadi Udah banyak makan tumbal katanya. bukan tumbal, tapi korban. Korban astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu nasi tumbal namanya. Timbel ya. Timbel itu. Weng. Nah, di sini pokoknya jangan terkecoh aja. Kalau misalnya ada dua yang jalurnya, yang pertama jalur ini jalur Tol Kayangan emang shortcut banget dari Jalan Pantura. Yang kedua Bunga Langit namanya. Bunga Langit lumayan. Kebun langit atau bunga langit? Bunga langit. Iya. Bunga Langit, kalau nggak salah Bunga Langit ya. Ada langit lagi deh. Nah itu nggak terlalu bengkek, tapi pokoknya jangan malam-malam lah. Lewat maghrib jangan masuk sini lagi. Kalau mau Dieng lewat Kajen paling aman. Jadi ini scenery view-nya bagus banget dan ngeri banget. Di sini nggak ada pembatas jalannya, Oke? Tuh kabutnya udah naik tuh. Udah, kita segera turun soalnya. Padahal tadi terang banget. Biasanya kalau kabutnya udah turun, hujan sebentar lagi. Oke, kita balik lagi ke penginapan. Dadah. Dari begitu banyaknya keindahan yang disuguhkan Dieng, sayangnya kami hanya bisa menampilkan sedikit sekali dari keindahan dan kecantikannya. Dari mulai candi-candinya, kawahnya, panorama yang disuguhkan, dan masih banyak lagi yang belum bisa kami eksplor, dikarenakan hujan yang terus mengguyur negeri di atas awan ini. Setelah perjalanan dari Tol Kayangan, kami sedikit terkena hujan dari kabut yang baru saja turun. Dan kami pun langsung menuju kembali ke homestay tempat kami menginap. Kemudian akhirnya kami beristirahat dan bersantai di homestay saja, dan merecharge kembali tenaga kami untuk kembali ke Jakarta keesokan paginya. Inilah video kami di hari yang kedua di perjalanan kami Road to Land of God. Tunggu dan tonton perjalanan hari kami yang ketiga dari Dieng menuju ke Jakarta. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan silahkan berikan komen-komen di bawah. Terima kasih telah menyaksikan journey video kami. Tetap semangat, selalu sehat, dan keep safety riding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.